depan kita akan mohon maaf sebelumnya. Aku ingin mengingatkan teman-teman bahwa selama 60 menit ke depan ini adalah safe space untuk belajar bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ingin mencoba menjawab pertanyaan di tengah-tengah presentasi, silahkan, boleh ya. Nggak usah malu-malu, karena we learn by mistakes and we learn by questions and we do that together. Aku izin untuk off cam ya, teman-teman. Kalau presentasi saya sudah terlihat dengan jelas, mohon salah satu memberikan sinyal dong, boleh raise hands atau on mic sebentar. Udah jelas kok, Kak. Terima kasih. Sorry, jadi aku lupa on mic. Scanning and skimming and descriptive questions. Those are 3 keywords we are going to learn tonight. Scanning, skimming, dan deskriptif dan pertanyaan deskriptif. Itu adalah 3 kata kunci yang akan kita pelajari malam ini. Teman-teman yang tahu apa sih arti dari salah satu dari ketiga keyword tersebut, boleh langsung on mic dan coba jawab. Aku hitung mundur ya. Kalau ada yang mau jawab, langsung on mic aja. 3, 2, 1. Nah, kita lanjut ya. Scanning dan skimming itu nama lainnya, itu baca cepat. Gitu. Nah, kalau pertanyaan deskripsi itu adalah pertanyaan yang memiliki banyak teks dan memerlukan analisa lebih dalam untuk menemukan jawabannya. Nah, sebelum itu kita ukur dulu kemampuan masing-masing. Seberapa cepatkah kita bisa membaca kata-kata atau bahkan kalimat dan paragraf berbahasa Inggris? Aku ada video, teman-teman bisa mencoba untuk mengikuti instruksi di video ini ya. Dan kita lihat nanti teman-teman berhentinya di level berapa, oke?
Oke, udah selesai nih, satu video penuh. Ada yang ngechat aku di kolom box, Kak maaf banget tadi macet-macet gitu. Iya, karena kita di sini pakai Zoom ya, jadi kendala jaringan itu bisa mempengaruhi lancarnya kegiatan kelas. Tapi it's okay, buat teman-teman yang mau nyoba sendiri, bisa cari aja di YouTube, speed reading test gitu. Ntar bisa diulang, bisa di-rewatch, dan teman-teman bisa tahu sampai level mana tadi. Tapi buat sampai level 3 tuh keren loh. Karena sekali lagi ya, bahasa Inggris ini bukan bahasa yang kita pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi kita punya keterbatasan dari kosakata, dan juga beberapa kata sulit. Jadi untuk memahami ataupun membaca, ataupun sekedar membaca sebuah kata dalam bahasa Inggris itu keren banget. Level 1, level 2, level 3 tuh keren. Okay, what is your score? Tadi udah ada yang share, please Tia. Thank you ya. Buat teman-teman yang lain, share juga dong kalian sampai level berapa nih? Level 5 bisa Kak, cuman untuk ngertiinnya agak lambat gitu. Asik, keren. Maaf ya, nggak kelihatan namanya di aku karena aku lagi slideshow. Thank you ya. Buat yang lain, ada nggak yang mau share juga? Oke, kita lanjut ya. Nah, di video sebelumnya itu kita sudah nyoba baca cepat. Nah, kita akan mengaplikasikan kemampuan tersebut di dua metode yang berbeda, yaitu skimming dan scanning. Apa sih bedanya? Skimming itu adalah metode membaca dari membaca cepat dari kiri ke kanan, ya, seperti kita baca buku atau baca teks pada umumnya. Nah, skimming ini digunakan saat pertama kita akan previewing atau membaca sebelum kita menentukan apa yang akan kita cari. Biasanya misalkan kalau teman-teman ke toko buku, terus nyari buku, pilih yang mana ya, kan kita akan baca sinopsisnya dulu. Nah, itu untuk membaca sinopsisnya, kita bisa pakai metode skimming. Nah, setelah itu ada fungsi yang kedua, yaitu reviewing, atau membaca setelah membaca. Nah, membaca setelah membaca ini gimana Kak maksudnya? Jadi kita udah membaca satu teks penuh, kemudian kita ingin mencari satu fakta di beberapa paragraf. Nah, itu kita bisa cari dengan skimming. Yang ketiga, determining main ideas from a long paragraph. Jadi, saat kita ingin mencari main ideas atau gagasan pokok atau kalimat utama gitu, dari satu paragraf, itu kita bisa pakai metode skimming. Nah, bedanya dengan scanning itu, kalau skimming itu membaca cepat dari kiri ke kanan, kalau scanning itu membaca cepat dari atas ke bawah. Nah, gimana tuh Kak? Baca kan harusnya dari kiri ke kanan, bukan atas ke bawah. Nah, kalau skimming digunakan untuk mencari fakta dan kalimat tertentu, scanning untuk mencari kata kunci atau particular facts atau keywords. Oke, jadi bukan satu kalimat penuh. Yang kedua, scanning juga bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan yang memerlukan fakta pendukung, seperti data, statistik, boleh atau fakta yang ditunjukkan oleh kata kunci unik, seperti nouns, kata sifat atau kata kerja, gitu. Dan juga untuk mempelajari fact-heavy topics. Oke.
Nah, contohnya gimana nih, Kak? Skimming dan scanning gitu. Kalau misalkan teman-teman ingin skim, nah itu kita bisa baca headlines-nya di sini. Cat up a tree, chimney in a chimney. Nah, skim itu kita untuk mengetahui apa isi keseluruhan dari teks. Oke, kita ulang lagi ya di slide sebelumnya. Use in previewing and determining main ideas. Jadi kalau misalkan kita mau tahu ini keseluruhan paragrafnya isinya tentang apa, kita bisa meng-skim headings-nya. Nah, kalau scan itu kita untuk mencari data-data faktual seperti 620 animals. Nah, itu berarti kan data statistik ya. Nanti contoh pertanyaannya itu bisa how many animals rescued by the fire crews last year. Nah, berarti kita kan cari how many. How many itu kan berarti jumlah ya. Nah, itu kita bisa meng-scan paragraf tersebut untuk cari angka, yaitu 620. Gitu. Atau kita juga bisa tahu main ideas dari paragraf dari subheadings, ini unusual rescues atau more important work atau wasting taxpayers' money. Aku tandain ya, ini subheadings itu buat membaca atau menentukan gagasan pokok dari suatu paragraf. Oke, nah ini kan contoh teks secara general ya, gimana sih caranya kita mengaplikasikan metode tersebut di soal-soal UTBK. Oke, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Kalau ada, boleh langsung ketik di chat box atau on mic. Oke, sepertinya tidak ada ya, keren. Oke, mari kita lanjut to the hot part. Nah, ada teks nih di sini dan juga pertanyaan. Bagaimana caranya kita mengaplikasikan metode skimming dan scanning? Pertama, kita baca dulu pertanyaannya. The word this in paragraph 2 refers to, atau kalau di bahasa Indonesia kan, kata this di paragraf kedua merujuk pada, gitu kan. Nah, karena kita sudah tahu kalau ini ada di paragraf 2, kita bisa langsung melihat ke paragraf 2, yaitu di sini ya. Mohon maaf, ada salah satu mic-nya teman-teman yang masih on. Minta tolong dimatiin dulu ya. Kemudian, karena kita sudah tahu keywords apa yang akan kita cari, yaitu this, metode apa nih kalau misalkan keywords yang akan kita gunakan? Yaitu scan. Scanning. Scanning itu bacanya langsung cepat gini ya. Once puberty begins, bla 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 sampai ketemu this. Nah, biasanya kalau di UTBK itu keywords yang ditanyakan itu udah ditandain bisa dalam huruf tebal ataupun miring. Case yang sekarang ini dimiringin, yaitu ada di sini, ya kan? Oke. Teman-teman kalau misal ada yang mau nyoba jawab nggak? Kalau ada bisa langsung on mic ya atau chat box aja. Aku Kak gitu. Aku hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, karena kita udah ketemu kata this itu di mana, kita bisa baca kalimat secara keseluruhan. Going through this can have a significant impact on athletic performance in both positive and negative ways. Nah, setelah itu, karena this itu adalah kata ganti, maka kita cari subjeknya di kalimat sebelumnya.
Oke, kita ke kalimat kedua ya berarti. The change and the age at athletic performance in both positive and negative ways. Di sini ada subjek. The change and the age. Okay. The change and the age. Kita tandain ya. Kemudian di kalimat sebelumnya. Once puberty begins, both boys and girls go through their adolescent growth spurt or AGS. Gitu. Di sini ada subjek puberty. Gini. Nah, oke, kita lihat ke pilihannya. Ada age, impact, puberty, change, and occurrence. Kita bisa hapus yang impact ini karena nggak ada di pilihan yang kita tandai. Dan juga yang occurrence. Oke, kita punya 3 pilihan ya sekarang. Age, puberty, atau change. Aku ingetin sekali lagi. Belum sih, aku belum ingetin sebelumnya, sorry. Subjek itu nggak selalu ada di kalimat sebelumnya. Ya. Bisa juga di kalimat utama si paragraf tersebut. Kalau misalkan kita analisa lebih dalam lagi, the change and the age, di kalimat kedua ini menunjukkan contoh dari puberty tersebut yang dijelaskan atau yang dimention di kalimat pertama, yaitu once puberty begins. Jadi, kalau misalkan kita si the change and the age ini adalah anaknya si puberty itu, bukan main subjeknya. Jadi, going through this, itu bisa mereversekan the change and the age. Tapi the change and the age ini juga mereversekan puberty ini, atau mencontohkan apa sih contoh puberty yang akan dibahas gitu. Oke, panjang banget ya penjelasannya. Cara cepatnya itu kayak begini. The change and the age itu kan satu subjek ya, bukan subjek and subject. Nah, tapi di pilihan pertanyaan tersebut, age sama change itu sendiri-sendiri. Gitu. Jadi bukan itu pilihannya, karena di kalimat the change and the age itu satu subjek. Jadi jawabannya adalah si puberty. Lama ya kalau kayak gitu, Kak. Gimana biar cepat? Nah, kita latihan lagi. Masih sama teksnya. The most appropriate title for this passage is. Nah, kita menentukan judul. Cara cepatnya untuk menentukan judul itu kita harus mengetahui apa yang dibahas di dalam teks tersebut. Nah, masih ingat nggak kita pakai yang skimming atau yang scanning? Kalau skimming itu digunakan untuk mempreviewing. Kalau scanning itu digunakan untuk mencari kata kunci. Jadi kita gunakan skimming ya di sini. Nah, kalau gini, karena di sini ada lebih dari satu paragraf, kita bisa cari aja main ideas dari tiap-tiap paragraf. Kita baca paragraf pertama. There appears to be increasing numbers of children who specialize in a single sport at an early age. Tuh, kalimat utama, karena kalimat selanjutnya menjelaskan kalimat pertama. Tapi Kak, di kalimat terakhir paragraf pertama itu ada however, the American Academics of Pediatrics recommends avoiding specializing in one sport before puberty. Bagaimanapun, gitu kan. Berarti kalimat utamanya yang kalimat 1 atau kalimat 2, kalimat terakhir nih. Gitu. Tapi kita harus garis bawahi di situ ada keywords yang diulang-ulang, yaitu specializing in a single sport. Kan? Once puberty begins, both boys and girls go through their adolescent growth spurt. Ini yang udah kita bahas tadi ya. Kita lanjut sampai sini aja. Increases in body size, hormones, and muscle strength can improve athletic performance. Nevertheless, there may be a temporary decline in balance skills and body control during the AGS. Quick increases in height and weight affect the body center of gravity. Sometimes the brain needs to adjust to this higher observation point, and as a result, the teen may seem a little clumsy. Nah, mana nih kalimat utamanya? Karena tadi di paragraf pertama kita membahas specialize in a single sport. Di kalimat kedua kita membahas
efeknya. Efeknya specializing in one sport selama pubertas atau sebelum pubertas. Kemudian di paragraf ketiga, itu adalah solusinya. This phase is especially noticeable in sports that require good balance and body control. In addition, longer arms and legs can help throwing any type of ball, hitting with a bat, catching with a glove, or swimming and jumping. Coaches that are aware of EGS can help reduce athletic awkwardness by incorporating specific aspects of training into practice session. Jadi di kalimat terakhir ini ya, itu adalah kalimat utamanya si kalimat ketiga, paragraf ketiga. Nah, kita lihat di pertanyaannya, di jawabannya. Adolescent growth spurt and sport. Apakah AGS itu dibahas di seluruh paragraf? Tidak, AGS hanya dibahas di paragraf kedua. Effects of puberty on sport performance. Di paragraf pertama kita udah tahu ya bahwa bukan efek pubertas yang mempengaruhi performasi olahraga, tapi specializing atau fokus di satu bidang olahraga itu yang mempengaruhi pubertas. Ini bukan, ini juga bukan. The rising popularity, ini malah nggak dibahas sama sekali ya. The impact of poor balance and body control. Nope, ini cuma dibahas di paragraf ketiga. The side effects of specializing in sports on children. Nah, berarti karena keempat jawaban ini udah kita silang, berarti sisanya adalah E. Nah, mungkin apa yang aku jelaskan barusan itu adalah cara teman-teman menjawab pertanyaan seperti ini. Jadi kira-kira teman-teman udah ngabisin 2 menit atau 1 menit lah buat jawab satu pertanyaan ini. Padahal kalau UTBK itu waktunya singkat kan. Cara cepatnya itu, lagi-lagi kita baca dulu pertanyaannya dan pilihan jawabannya. The most appropriate title for this passage is A. Adolescent growth spurt and sport. Setelah itu kita cari keywords ini di paragraf-paragraf tersebut. Bla 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 bla, kita cuma nemu di paragraf pertama. Di paragraf kedua, ya kan? EGS hanya dimention 1 kali di paragraf kedua. Di paragraf kedua ini ya. Oke, berarti bukan yang A. Tuh. Yang B, effects of puberty. Di saat kita baca si paragraf pertama, aja kita udah tahu kalau yang mempengaruhi itu bukan pubertas. Gitu kan? Jadi X. The rising of popularity. Nah, kita bisa ambil popularity as keywords yang akan kita scan di teks tersebut. Apakah kita menemukan? Tidak. Kita langsung cari aja. Jadi cara nyarinya tuh matanya diapain ya? Kayak melayang gitu loh di atas teksnya. Kita hanya mencari keywords tertentu. The impact of poor balance and body control. No, poor balance and body control itu hanya dimention di paragraf terakhir ya, jadi bukan itu. Baru the side effect of us specializing in sports on children. Oke, banyak teman-teman, ya benar, Plistia, ini campuran scanning dan skimming. Jadi kita nge-scan dulu opsi-opsi jawabannya itu di teks tersebut. Gitu. Nah, kalau sudah, kita meng-skimming untuk mengetahui main ideas dari paragraf tersebut. Gitu. Banyak teman-teman yang ngira, kenapa jawabannya bukan yang B, Kak? Gitu. Oke, mana ya caranya? Ya. Aku hapus dulu ya. Kenapa bukan yang B, Kak? Kita baca lagi ya. Yang B itu adalah effects of puberty on sports performance. Kalau di bahasa Indonesiain artinya adalah efek pubertas di performa olahraga. Jadi yang mempengaruhi itu adalah si pubertasnya itu, mempengaruhi performasi olahraga. Kan? Kita simpan ya itu dalam otak kita. Effects of puberty on sports performance. Oke, sekarang kita baca teksnya. There appears to be increasing numbers of children who specialize in a single sport or age.
ada peningkatan angka anak-anak yang dalam satu bidang olahraga di usia yang muda, di usia dini. Kemudian, however, the American Academy of Pediatrics recommends avoiding specializing in one sport before puberty. Bagaimanapun juga, the AAP merekomendasikan untuk menghindari fokus dalam satu bidang olahraga sebelum puberti. Oke. Kalimat paragraf nomor 1 belum membahas ya efek pubertasnya tersebut. Di paragraf pertama dijelaskannya adalah mengapa yang dijelaskan adalah rekomendasi AAP untuk menghindari fokus di salah satu bidang olahraga sebelum pubertas. Lanjut. Once puberty begins, both boys and girls go through their adolescent growth spurt. Di saat pubertas mulai, perempuan dan laki-laki melewati adolescent di perubahan fisik tubuhnya. Perubahan badan dan umur yang terjadi dapat mempengaruhi performa anak tersebut di olahraga. Nah, kalimat ini itu mengandung arti dari si pilihan B ini. Tapi karena kita yang ditanyakan adalah appropriate title for this passage, berarti main ideas tersebut harus dijelaskan atau inti dari semua paragraf, bukan di salah satu paragraf aja, ya kan? Kalau misalkan pertanyaannya aku ganti. What is the main topic of the second paragraph? Apa main ideas utama dari paragraf kedua? Apakah jawabannya tetap B? Oh, tentu saja tidak. Karena di paragraf B, kita membahas tentu saja iya, karena di paragraf B kita membahas efek pubertas dari performa olahraga tersebut. Tapi tapi hal-hal tersebut dijelaskan lagi di kalimat pertama. Di paragraf kedua, nevertheless, there may be a temporary decline in balance, skill, and body control during the AGS. Quick increases in height and weight affect the body center of gravity. Sometimes the brain needs to adjust to his higher observation point, and as a result, a teen may seem a little clumsy. Nah, di 3 kalimat tersebut itu menjelaskan bahwa akan ada efek samping atau penurunan di kontrol motorik saat pubertas. Jadi kalau misalkan pertanyaannya kita ganti, what is the main ideas of paragraph 2? Iya, jawabannya yang B. Tapi karena pertanyaannya adalah for this passage, berarti keseluruhan paragraf ya, kita harus baca semua, kita harus mengetahui semua gagasan pokok dari tiap-tiap paragraf. Jawabannya itu yang E, karena di sini dijelaskan lagi. Kalau misalkan help reduce athletic awkwardness by incorporating specific aspects into training into practice session. Jadi efek sampingnya specializing in sports on children. Gitu. Si bingung ya kayaknya. Kita lanjut ya. Kesimpulannya, itu ada 3 tahap. Yang pertama kita find keywords. Kita tentukan dulu kata kuncinya. Bisa berupa particular facts, seperti number, data, nouns, adverbs, verbs, key, questions. Setelah itu, kita ambil keywords tersebut dan kita scan atau skim paragrafnya.
Kalau misalkan teman-teman masih belum tahu mana paragraf yang akan kita gunakan, berarti kita nge-scan dulu buat nentuin keywords-nya ada di paragraf mana, gitu. Baru kita skim paragraf tersebut aja, nggak perlu nge-skim semua paragraf. Kemudian kita answer. Nah, untuk menjawab, itu kita juga harus perlu meng-compare dan juga review. Kenapa harus dibandingkan? Kayak di contoh pertama tadi ya, sini ada impact, change, di sini ada age, puberty, and change. Di sini kan subjeknya ada the change and the age dan juga puberty. Gitu. Jadi kita harus bandingin dulu karena the change and the age itu adalah satu subjek, sedangkan di opsi pilihan mereka itu ada di dua pilihan yang berbeda. Berarti jawabannya bukan itu, jawabannya adalah puberty. Gitu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa on mic atau langsung muncul di chat box aja ya. Oke, lanjut. Practice makes perfect. Aku akan mempersilahkan teman-teman untuk mencoba menjawab 3 pertanyaan setelah ini, dan teman-teman boleh drop jawabannya di chat box ya. Kira-kira waktunya 2 menit mulai dari sekarang. Kenapa deh? Oke, teman-teman kayaknya udah banyak yang jawab ya. Ada satu yang C. Oke. Tolong bantuannya ya, teman-teman. In line 10, itu mulai dari sentence apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Halo?
Ya, oke. Apakah di kalimat tersebut atau di kalimat yang lain? Yang aku garis bawahin itu. Paragraf 2, sentence first. First sentence and second paragraph. Consumers in developing countries can benefit from electronic commerce. Oke, ini ya, benar ya berarti. Ini ya, aku tandain. Consumers in developing countries can benefit from electronic commerce because they can buy a product that could only be found in major cosmopolitan cities. Nah, pertanyaannya adalah, jangan ditiru ya, tadi aku baca teksnya dulu sebelum baca pertanyaannya. Jadi step yang pertama adalah find keywords. The pronoun they in line 10 refers to. Langsung kita scan. They. Gimana ya they? Oh, di sini. Langsung kita tanda bawahin. Terus karena ini mencari siapa yang di reverse kan, kita bisa tahu itu siapa dari subjeknya. Kita tentukan subjeknya di kalimat ini. Consumers in developing countries can benefit from electronic commerce because they can buy products that could only be found in major cosmopolitan cities. Oke, apa subjeknya? Yap, consumers in developing countries. Begitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, tapi kita juga harus meng-compare pertanyaan kita dan opsi lainnya. Apakah jawaban kita sudah benar? Karena di sini ada consumers dan juga di sini ada consumers in developing countries. Bisa A, bisa C. Jadi yang mana nih gitu. Nah, cara tahunya adalah karena di sini yang dapat benefit dari electronic commerce itu adalah particular population atau grup yang spesifik, yaitu consumers in developing countries, maka itu adalah jawabannya. Karena kalau hanya consumers, berarti they yang di sini adalah mencakup semua konsumen electronic commerce tersebut, bukan yang di negara-negara berkembang aja, di negara maju ataupun di tempat lainnya gitu. Jadi itu out of context ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, consumers in developing countries. Aku tekankan sekali lagi, kita perlu banget untuk meng-compare jawaban kita dengan opsi jawaban lainnya. Karena di UTBK itu selain pertanyaan yang HOTS, jawabannya itu juga mengecoh. Jadi kita bisa aja mikirnya yang C, padahal itu yang A gitu, atau kebalikannya, yang E, padahal yang B gitu. Cuman twisting words aja, cuman balik-balik kalimat atau cuman balik-balik kata atau menghilangkan satu kata, tapi artinya bisa berbeda, gitu ya. Nah, selanjutnya, teksnya masih sama, pertanyaannya yang aja yang berbeda. Waktu 1 menit ya sekarang.
Oke, masih belum ada yang drop jawaban nih. Apakah teman-teman bingung atau butuh waktu lebih? Aku kasih waktu bonus ya, 1 menit lagi. Oke, banyak ya jawabannya. Udah ada yang E, ada yang A. Majority sih E, tapi ada yang jawab A, ada yang C. Mana yang benar nih? Oke, di pertanyaan ini sifatnya itu kita perlu menganalisis ya. Karena yang ditanyakan adalah implied atau makna tersirat. Jadi tidak tertulis secara rinci gitu. Kita harus menganalisa dulu. Caranya kita meng-skim atau mem-previewing teks tersebut. Seenggaknya kita bisa tahu apa yang akan dibahas dalam teks tersebut. Tuh. Oke, kita cari nih, the cost of electronic commerce equals to its benefits. Kira-kira apa keywords dari opsi A? Keywords-nya itu adalah cost. Nah, kita scan nih, cost ada di sebelah mana? Ketemu Kak di sini. The high cost of technology may still be detrimental in many developing countries. However, the constant innovation of software and hardware will hopefully reduce these costs. Okay. Di opsi A dijelaskan bahwa the cost of electronic commerce equals to its benefits. Padahal di paragraf cost-nya itu masih detrimental. Nah, detrimental itu artinya apa? Detrimental itu artinya tend to cause harm atau apa ya bahasa Indonesianya? Bentar, aku nge-cheat dulu. Merugikan. Detrimental itu artinya merugikan. Jadi ini berlawanan ya sama opsi A, karena opsi A itu sudah menyatakan sebanding, padahal di sini ada merugikan. Kak, tapi di situ ada however, the constant innovation of software and hardware will hopefully reduce this cost. Gitu Kak, gimana dong? Nah, karena ini tuh imply, kita harus lihat lagi ya. The high cost of technology may still be detrimental, however, bla 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 bla. Tidak dijelaskan bahwa apakah itu sebanding atau tidak dengan keuntungannya. Paragraf ini hanya menjelaskan bahwa harapannya, harapannya inovasi software dan hardware tersebut dapat mengurangi cost tersebut. Jadi kalimat A bukan jawabannya. Kita lanjut ke majority selanjutnya itu adalah yang E. Developing countries experience hard times applying electronic commerce. Hard times. Mari kita
pilih hard times sebagai keywords-nya ya. Gimana ya? Oke. Kita pilih, ternyata ada di kalimat pertama nih. The impacts of electronic commerce in a developing country can be helpful rather than detrimental. Oke. Jadi selanjutnya, tapi di situ menjelaskan bahwa ini tuh helpful, bukan hard times, bukan merugikan gitu. Kalau kita masih ragu, kita baca lagi ke bawah. Oke. Consumers in developing countries can benefit blah 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 because they can buy product that could only be found in major cosmopolitan cities. Berarti masyarakat di negara berkembang ini terbantu dengan adanya e-commerce karena mereka bisa beli barang-barang walaupun mereka di pelosok daerah, gitu. Ya kan? Society and consumers alike have only begun to enjoy the benefits. Berarti tidak dimention sama sekali ya di paragraf bahwa masyarakat negara berkembang ini merasakan kesulitan atau tidaknya di elektronik menggunakan e-commerce. Jadi udah fix ya, bukan jawabannya. Nah, kenapa sih kok teman-teman itu majority memilih Bisa jadi karena ini tuh implied ya. Jadi maknanya tersirat, tidak tertulis secara langsung di paragraf. Jadi kadang salah mengartikan atau terbalik-balik gitu. Kemudian kita pilih chat yang D deh, chat. Opsi yang D, delivery of products relies much on types of business transactions. Di sini ya ada ease of transaction. Quick delivery and the ability to make any type of transaction at any given time of day. Berarti ini udah artinya berlawanan, sudah jelas berlawanan ya sama opsi D. Di opsi D dijelaskan bahwa opsi pengiriman barang bergantung pada tipe pembayaran. Padahal di sini pengiriman bisa dilakukan oleh opsi pembayaran apapun dan jam berapapun. Itu berarti bukan D ya jawabannya. Oke, kita ke yang C. Only cosmopolitan cities implement electronic commerce. Hanya kota-kota cosmopolitan, padahal di paragraf kedua, di kalimat pertama, itu udah dijelaskan. Ini ya, major cosmopolitan cities ini kita gunakan sebagai keywords-nya. Consumers in developing countries can benefit from electronic commerce because they can buy products that could only be found in major cosmopolitan cities. Berarti konsumer di negara maju diuntungkan dari e-commerce karena mereka bisa membeli barang yang hanya bisa ditemukan di kota-kota kosmopolitan. Gitu. Di kalimat kedua dijelaskan lagi, electronic commerce is closing the gap between countries that have wide availability of products and those with limited availability. E-commerce menutup jarak di antara negara yang memiliki banyak opsi produk dan negara yang memiliki keterbatasan. Berarti apakah hanya kota-kota kosmopolitan yang mengimplementasikan e-commerce? Oh, tentu saja tidak, gitu ya. Karena kita lihat lagi, consumers in developing countries can benefit from e-commerce because they can buy product that could only be found in major cosmopolitan cities. Berarti masyarakat-masyarakat yang tidak tinggal di kota kosmopolitan bisa menggunakan e-commerce tersebut. Berarti bukan yang C ya, sisa nih yang B. Electronic commerce breaks the barrier of geographical location. Berarti lokasi ya. Kita cari. Nah, ini. Di kalimat terakhir, paragraf kedua. The basic purpose of electronic commerce is to provide goods and services to consumers who do not live close to the physical location of the product or services and would otherwise have a hard time acquiring these products and services.
tujuan utamanya e-commerce itu untuk provide jasa atau provide consumer yang tidak tinggal di lokasi yang dekat dengan produk-produk tersebut gitu. Jadi e-commerce itu meruntuhkan keterbatasan yang disebabkan oleh jarak gitu, asik gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau teman-teman ada yang bingung atau ingin dijelaskan ulang spesifiknya di mana, boleh tolong drop di chat aja langsung ya. Soalnya ini tadi penjelasannya lumayan panjang juga. Atau kalau misalkan teman-teman udah paham, boleh chat juga deh. Butuh waktu banyak. Iya, emang Blistia kalau pertanyaan kayak gini itu butuh waktu banyak. Tapi kalau misalkan teman-teman latihan terus dengan cara memperbanyak kosakata dan juga membiasakan diri untuk membaca teks bahasa Inggris, teman-teman bisa kok menjawab pertanyaan ini kurang dari 1,5 menit. Ini tadi penjelasannya lama karena kita menganalisa alasan kenapa. Bukan opsi A, C, D, atau E jawabannya. Kenapa kok bukan yang A, kenapa kok bukan yang C gitu. Itu tadi yang bikin penjelasannya lama. Oke, ini ada pertanyaan dari Blistia. Tapi emang banyak gitu ya kayak mengecoh pertanyaannya. Ada tips nggak dari kakak? Oke, kalau pertanyaan implied in the text gini, makna tersirat, tipsnya itu ada 2. Yang pertama itu pahami maksud dari kalimat di opsinya tersebut. Teman-teman tadi, contohnya nih, teman-teman tadi terkecoh di jawaban E, developing countries experience hard times applying electronic commerce. Terus waktu kita baca di paragrafnya itu, emang iya ada keywords tersebut, hard times applying electronic commerce. Tapi kita juga harus baca di kalimat sebelumnya bahwa consumers itu enjoy sama keuntungannya e-commerce ini gitu. Yang tips yang kedua itu kita harus memperbanyak kosakata. Jadi misalkan ya di paragraf di opsi ini tuh kita pakai enggak ulang. Misal ya di teks itu kita pakai kosakata detrimental. Nah, bisa aja nanti di opsi jawabannya itu diganti jadi degrading gitu. Bisa jadi pakai degrading. Atau bisa jadi diganti damaging gitu. Seperti bahasa Indonesia, satu kata itu memiliki banyak sinonim dan juga bisa memiliki banyak arti ketika digunakan di susunan kata yang berbeda sehingga memiliki konteks yang berbeda. Nah, gitu. Jadi supaya tidak mudah terkecoh, aku simpulkan ya. Opsi yang pertama itu harus memahami maksud dari kalimatnya. Jangan sampai tertukar. Itu kalau misalkan jawaban maksudnya itu A, ya itu maksudnya A, jangan sampai tuker atau kebalik gitu, jadi lawannya si A gitu. Kemudian yang kedua itu memperbanyak kosakata. Jadi misalkan di teks ini detrimental, nah detrimental itu bisa aja nanti di opsinya diganti jadi degrading atau damaging atau yang lainnya gitu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan terakhir. Teksnya masih sama nih. Mulai sini teman-teman harusnya udah terbiasa ya sama maksud teksnya. Oke, 1 menit aja ya buat yang ini. Iya, sama-sama Pristia.
Oke, udah lewat 1 menit ya. Di sini udah ada yang jawab nih. C, E, B atau E? E. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab B, ada yang jawab E. Teman-teman udah tahu belum comparison itu apa, spatial order itu apa, cause and effect itu apa, chronological order itu apa, dan general to specific order itu apa? Oke. Aku jelaskan secara singkat ya. Comparison itu perbandingan antara subjek A dan B. Biasanya yang dibandingkan itu adalah satu faktor tertentu. Misalkan membandingkan burung beo dan burung kakak tua. Yang dibandingkan adalah burungnya, atau yang dibandingkan adalah makanannya, gitu. Kemudian spatial order itu biasanya kita taunya description juga. Jadi menjelaskan tentang description atau instructions, proses gitu. Jadi misalkan bagaimana cara membuat jus gitu. Nah, spatial order itu yang satu, mengupas buah, 2, memotong buah. Nah, itu namanya spatial order. Kemudian cause and effect itu udah jelas ya artinya penyebab dan cause, penyebab dan efeknya, penyebab dan dampaknya gitu. Kemudian chronological order itu dari biasanya tuh ada time frame-nya, mulai 2018, kemudian begini, kemudian 2019 begini gitu. Kalau general to specific order itu dari main IDs yang general, dari secara garis besar, terus garis besar tersebut dijelaskan secara rinci di paragraf-paragraf selanjutnya. Seperti itu. Nah, kalau di teks ini, bagaimana cara menentukan organization-nya, jenis organization-nya? Yang pertama kita tentukan apakah comparison. Teman-teman kan udah baca nih selama 10 menit yang lalu. Apakah ada yang di-compare di teks ini? Ya jelas nggak ada ya. Alhamdulillah juga nggak ada yang pilih A. Bukan A ya. Kemudian apakah spatial order? Spatial order itu kayak teks prosedur gitu loh. Jadi dijelaskan dari tahap A ke B ke C ke D sampai nanti jadi barangnya gitu. Nah di sini kan bukan ya, berarti bukan yang B. Nah kemudian cause and effect. Biasanya cause and effect itu di ciri-ciri yang paling menonjol itu mereka ada kesimpulannya di akhirnya itu. Kemudian juga biasanya menjelaskan suatu fenomena gitu. Nah, di teks ini itu apakah menjelaskan cause and effect? Itu kita cari ya, cause-nya di sini apa nih yang bisa. Kayaknya nggak ada ya cause-nya itu apa. Mungkin cause-nya itu adalah adanya electronic commerce, kemudian efeknya adalah consumers-nya dapat benefits gitu. Tapi itu kan bukan main ideas-nya teks ini gitu. Jadi kita bisa skip yang C. Kemudian chronological order, apakah di sini dijelaskan menggunakan time frame? Tidak ya, jelas. Kalau di sini nggak dijelaskan time frame-nya ini kapan, sampai kapan, itu juga enggak. Jadi bukan chronological order. Oke, sisa yang A, general to specific order. Nah, di paragraf pertama, itu di-mention bahwa the impacts of electronic commerce in developing country. Nah, ini itu adalah apa yang akan dijelaskan di teks tersebut secara keseluruhan, ya.
Kemudian benefits yang pertama itu ada di paragraf kedua. Buy product that could only be found in major cosmopolitan cities. Kemudian dijelaskan lagi kenapa kok gitu. Karena e-commerce itu bisa memberikan akses pada masyarakat yang tinggal di daerah pelosok untuk mendapatkan produk-produk yang hanya bisa dibeli di kota-kota kosmopolitan. Nah, general ideas-nya itu tadi apa? They can buy product that could only be found in major cosmopolitan cities. Terus dijelaskan di kalimat selanjutnya, electronic commerce is closing the gap, blah, 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 blah. The basic purpose is to provide goods and service to consumers, blah, 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 gitu. Jadi di satu paragraf ini hanya ada satu spesifik general ideas. Specific general ideas yang dijelaskan secara rinci di kalimat-kalimat selanjutnya. Itu. Nah, selanjutnya dijelaskan lagi di paragraf ketiga. Society and consumers alike have only begun to enjoy the benefits of electronic commerce. Since new developments are made on continuous basis, it will eventually affect every individual. Some of the benefits enjoyed by society and consumers, for example, are ease of transaction, comparability of products, quick delivery, and the ability to make any type of transaction at any given time of day. Nah, di sini di paragraf ketiga itu dijelaskan juga contoh-contoh lainnya secara rinci lagi. Opsi pembayaran yang mudah, kemudian opsi barang yang bervariasi, kemudian pengiriman yang cepat, gitu. Kemudian di paragraf terakhir itu dijelaskan lagi kalau e-commerce itu juga bisa memfasilitasi public and social service seperti healthcare, education, and distribution government social services dengan harga yang murah dan kualitas yang baik, gitu. For example, healthcare services can reach patients in rural areas. Gitu. Jadi, kalau disimpulkan di sini ada manfaat 1, terus di sini ada manfaat 1, 2, 3, gitu. 2 sampai 4, gitu ya. Terus di sini ada lagi manfaat 5 dan 6 dari e-commerce tersebut. Jadi di paragraf pertama itu dijelaskan impacts of e-commerce in a developing country is helpful, gitu. Terus dijelaskan kenapa kok helpful? Benefitnya yang pertama ini di paragraf kedua, kemudian benefitnya selanjutnya ini di paragraf ketiga, kemudian benefit selanjutnya ada di paragraf terakhir ini. Jadi general to specific order itu adalah how the author organize this text. Jadi dari main ideas yang sifatnya general, terus dijelaskan ke specific ideas. Gitu. Apakah teman-teman sudah paham? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya, kalau begitu. Kalau begitu, tidak terasa, udah 1 jam lewat 6 menit nih, kita belajar bareng-bareng. Aku ingin menutup kelas ini dengan salah satu quotes atau peribahasa yang aku suka. For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them. Maksudnya itu teman-teman harus mempelajari sesuatu sebelum kalian bisa melakukan hal tersebut. Nah, caranya kita belajar itu adalah dengan melakukannya secara langsung. Contohnya, kalau buat UTBK nih, teman-teman ikut tryout, atau ikut latihan soal, atau ikut latihan-latihan kayak gini, ikut kelas-kelas tutor seperti ini yang kita lakuin sekarang. Gitu. Jadi, walaupun teman-teman nanti di TO selanjutnya, atau di tutor selanjutnya, waktu ada pertanyaannya masih salah, don't be sad, jangan berkecil hati. Karena kita learn by doing mistakes, and trust me, kita tuh bakal lebih ingat apa yang benar ketika kita melakukan sesuatu yang salah, ya nggak? Misalkan teman-teman
ingat nih hari ini jawabannya yang salah itu, misalkan teman-teman hari ini ingat kalau detrimental itu degrading atau damaging gitu. Karena di kelas ini kita bisa tahu apa artinya gitu. Oke, kelas hari ini sudah sampai sini dulu. Nah,